Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusuf sebagai moderator akan memimpin jalannya proses presentasi mengenai topik bahasan yaitu analisis sediaan salep dan krim betamethasone toleran. Untuk anggotanya sendiri di sini yang pertama ada Edwin Natasha Aprilida, yang kedua ada Ikmani Lulufobia, yang ketiga ada Mailani, yang keempat ada Muhammad Yusuf, yang kelima ada Arisofi Muhtadin, yang keenam ada Ahdan Fadilah, yang ketujuh ada Asep Mimid Hidayat, yang kedelapan ada Adil Nugraha, dan yang terakhir ada Reja Sabila Fauzia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke topik bahasan yang pertama yaitu sifat psikokimia dari zat aktif. Akan disampaikan oleh Ahdan Fadilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Saudara Yusuf. Sedangkan untuk pemberian, serbuk putih sampai praktis putih, tidak berbau, melebur pada suhu kurang lebih 190 derajat, disertai penguraian. Untuk kelarutan, mudah larut dalam aseton dan dalam kloroform, larut dalam etanol, sukar larut dalam benzen, dan dalam ether. Praktis tidak larut dalam air. Untuk rumus strukturnya bisa dilihat di bagian kanan. Oke, kemudian untuk rotasi jenis di 1081 antara lebih dari 75 derajat dan lebih dari 82 derajat, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, lakukan penetapan menggunakan larutan dalam dioksan P yang mengandung 100 mg per 10 mili. Untuk titik didihnya 568,2 derajat Celcius. Untuk titik lebihnya pada suhu 235 sampai 237 derajat Celcius. Oke, dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahdan Fadilah. Untuk selanjutnya di sini ada penyiapan sampel yang akan disampaikan oleh Adil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Ya, saya akan menjelaskan tentang penyiapan sampel. Penyiapan sampel yang pertama dari salep betamethasone. Penyimpanan sampel ini dilakukan secara proposif, yaitu ditentukan atas dasar pertimbangan bahwa sampel yang terambil mempunyai karakteristik yang sama dengan yang diteliti. Pengambilan sampel ditentukan tanpa membanding-bandingkan sampel antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena pengambilan sampel dianggap homogen. Sampel yang digunakan yaitu salep dan krim X yang mengandung betamethasone valerat. Lalu untuk prosedurnya, larutan baku ditimbang sesama sejumlah betamethasone valerat BPFI, lalu larutkan dan diencerkan dengan pengencer B hingga kadar lebih kurang 25 mikrogram per mili. Disonifikasi jika perlu. Nah, untuk kelanjutannya itu ada prosedur larutan uji yang ditimbang seksama sejumlah salep antara setara dengan lebih kurang 1,0 mg betamethasone, lalu masukkan ke dalam tabung sentrifuge bersumbat 50 mili, tambahkan 15 mili pengencer A dan kocok dengan vortex untuk mendispersikan sampel secara sempurna. Lalu tambahkan 35 mili pengencer B. Larutan ini mengandung 20 mikrogram per mili betamethasone valerat. Disonifikasi selama 10 menit dengan pengocokan secara berulang, lalu sentrifuge untuk memperoleh beningan. Lalu disaring dengan penyaring membran yang berukuran 0,2 mikrometer dan gunakan siring kaca. Terima kasih untuk Adil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asep. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyiapan sampel, yaitu krim betametason menurut Farmakope Indonesia. Nah, larutan yang pertama yaitu larutan baku timbang seksama sejumlah betametason valerat BPFI. Larutkan dan encerkan dengan pengencer B hingga kadar lebih kurang 25 mikrogram per mililiter. Sonikasi jika perlu. Lalu untuk selanjutnya yaitu larutan uji timbang seksama sejumlah krim setara dengan lebih kurang 1 mg betametason. Masukkan ke dalam tabung sentrifuge kaca yang sesuai, lalu tambahkan 15 ml pengencer A dan kocok dengan vortex untuk mendispersikan sampel secara sempurna. Lalu untuk selanjutnya tambahkan 35 ml pengencer B, lalu larutan ini mengandung 20 mikrogram per mililiter betametason valerat. Sonikasi selama 10 menit dengan pengocokan secara berulang. Sentrifuge untuk memperoleh beningan, lalu saring dengan penyaring membran berukuran 0,2 mikrometer, lalu gunakan siring kaca. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Asep. Di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tina, yaitu mengenai identifikasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk identifikasi salep dan krim betametason valerat. Untuk krim, waktu retensi puncak utama dari larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti pada penetapan kadar. Spektrum serapan ultraviolet puncak utama dari larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti pada penetapan kadar. Gunakan detektor diode array pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Kemudian untuk salep, waktu retensi puncak utama dari larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti pada penetapan kadar. Spektrum serapan ultraviolet puncak utama dari larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti pada penetapan kadar. Gunakan detektor diode array pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reja. Baik, di tentang sini penetapan kadar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan sedikit menjelaskan penetapan kadar dilakukan dengan cara KCKT, krim dan salep betametason valerat. Yang pertama, larutan A gunakan air, larutan B gunakan asetonitril P. Yang kedua, ada fase gerak, gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada sistem kromatografi. Pengenceran A, campuran tetrahidrofuran P dan air, perbandingan 50:50. Pengencer B, campuran asetonitril P dan air, perbandingan 40 dan 60. Ketiga, ada larutan kesesuaian sistem timbang saksama sejumlah betametason valerat BPFI dan senyawa sejenis A-betametason valerat BPFI. Larutkan dan encerkan dengan pengencer B hingga kadar berturut-turut 25 dan 10 mikrogram per mili. Sonikasi jika perlu. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Reja mengenai penetapan kadar oleh Ari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan. Selanjutnya di sini ada larutan baku. Lalu selanjutnya larutan baku ditimbang saksama sejumlah betametason valerat BPFI, larutkan dan encerkan dengan pengencer B hingga kadar lebih kurang 25 mikrogram per mililiter. Sonikasi jika perlu. Lalu larutan uji timbang saksama sejumlah krim setara dengan lebih kurang 1 mg betametason, masukkan ke dalam tabung sentrifuge kaca yang sesuai. Tambahkan 15 ml pengencer A dan kocok dengan vortex untuk mendispersikan sampel secara sempurna. Tambahkan 35 ml pengencer B,
Larutan ini mengandung 20 mikrogram per mililiter betametason valerat. Sunikasi selama 10 menit dengan pengocokan secara berulang. Sentrifuge untuk memperoleh beningan. Saring dengan penyaring membran berukuran 0,2 mikrometer. Gunakan siring kaca. Buang 1 mililiter filtrat pertama. Sistem kromatograf cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 240 nanometer dan kolom berukuran 4,6 mm kali 15 cm yang berisi bahan pengisi L1 dengan ukuran partikel 3,5 mikrometer. Laju air lebih kurang 1 ml per menit. Suhu auto sampler diatur 4 derajat. Lalu selanjutnya lakukan kromatografi terhadap larutan kesesuaian sistem, rekam kromatogram, dan ukur semua respons puncak seperti tertera pada prosedur. Resolusi R antara betametason valerat dan senyawa sejenis A betametason valerat tidak kurang dari 2,0. Lakukan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram, dan ukur semua respons puncak seperti tertera pada prosedur. Faktor ikutan tidak lebih dari 2,0 dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih besar dari 1%. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama dalam kurung lebih kurang 1 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Rekam kromatogram dan ukur respons puncak utama. Hitung persentase betametason C22H29FO5 dalam krim dengan rumus berikut. Sekian hal yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ari yang sudah memaparkan dan teman-teman juga mengenai topik bahasan pada malam ini. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala teknis yang terjadi pada malam ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.